Saya mau disclaimer dulu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu ya. Mau disclaimer apa? Yang pertama adalah kita ini bukan manusia sempurna. Ya, ini kenapa penting saya sampaikan di depan bahwa kita ini bukan manusia sempurna karena pasti nanti akan ada minus dan positifnya. Jadi instead of being ideal person gitu ya atau perfectionist person, ini aja diadmit aja karena kita bukan manusia sempurna, jadi hidup tuh akan jadi lebih light gitu ya. Yang kedua, kesuksesan itu tidak selalu harus berarti punya posisi yang tinggi. Gitu ya. Jadi kesuksesan untuk setiap orang itu unik. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tetapi akan saya garis bawahi bahwa kesuksesan tidak selalu berarti punya posisi yang tinggi. Yang ketiga, ini yang lebih penting. Yang sekarang sering kali dibahas itu adalah bagaimana menjadi leader yang bagus. Bagaimana kita bisa menerapkan ilmu leadership. Tetapi lupa gitu ya bahwa sebelum kita menjadi seorang good leader, kita itu harus jadi good follower dulu. Ini ada ilmunya, judulnya ilmunya followership. Dan sekarang sudah mulai rame dibahas gitu ya tentang followership ini. Jadi kalau kita bicara tentang kader, gitu ya, siapa yang akan menjadi kader kita, pasti kita itu sebenarnya sedang melihat siapa yang menjadi good follower kita. Jadi buat teman-teman sekalian gitu ya, pastikan bahwa sebelum kita achieve menjadi seorang leadership itu sebenarnya kita sedang berfungsi menjadi seorang good follower terlebih dahulu. Ini disclaimer pertama gitu ya tentang 3 hal tersebut. Saya lanjut teman-teman, ini sudah mulai masuk ke materi. Integrity gitu ya, bicara integrity. Rasanya memang tidak ada yang mengelak bahwa integrity itu adalah hal basic yang harus dijalankan oleh semua leader. Yang pertama pasti walk the talk, gitu ya. Bicara walk the talk mah kayaknya gampang banget gitu ya. Ya memang harus walk the talk gitu, ya. Gampang banget. Tetapi ingat, kalau kita ada di posisi yang di atas, kadang-kadang itu lupa. Kadang-kadang kita itu bikin aturan untuk orang lain instead of buat kita sendiri. Jadi leader seolah-olah mudah karena dia bikin peraturan buat orang lain. Padahal yang sebenarnya itu adalah ketika leader bikin aturan, itu dia juga bikin aturan buat dirinya sendiri terlebih dahulu. Sehingga kalau misalnya gitu ya di kerjaan sebelumnya gitu atau di previous yang company-company yang sebelumnya gitu ya di Astra Group maupun di grup yang lain gitu, ketika seorang pimpinan menetapkan bahwa misalnya masuk jam 8 atau masuk jam 7 atau yang lainnya, maka orang pertama yang harus menaati peraturan itu adalah pimpinan yang menyampaikan hal tersebut. Itu kita sebut dengan walk the talk. Kalau teman-teman masih belum merasakan posisi di atas gitu ya, itu akan kelihatannya mudah. Tapi ketika susah gitu ya. Tapi ketika kita di atas dan kita menyampaikan aturan, biasanya yang sering kali slip itu adalah diri kita sendiri. Jadi saya mau sampaikan bahwa integrity itu adalah walk the talk. Yang kedua, gitu ya, have life principles, tidak terbawa arus. Yang paling susah sebenarnya adalah ketika kita masuk ke dalam lingkungan itu, kemudian kita melihat bahwa lingkungan yang terjadi itu terkadang tidak sesuai dengan prinsip yang kita anut. Ini kita bicara prinsip positif ya, kita nggak bicara yang lain-lain, tapi kita bicaranya prinsip yang positif. Maka apabila ada hal-hal yang menyimpang dengan prinsip kita, rasanya kita mesti tahu persis standpoint kita itu ada di mana. Gitu ya. Ketika kita insist dengan standpoint itu tidak harus disampaikan dengan cara yang frontal atau tidak harus disampaikan dengan cara yang vokal. Kita bisa menyampaikan itu dengan cara yang nice, gitu ya, sehingga pihak-pihak atau bagian lain yang tidak sesuai dengan prinsip hidup kita tadi juga bisa menerima gitu. Nah, yang poin terakhir adalah positif atau not blaming others atau yang lebih parah itu find a victim. Kenapa kok harus positif gitu ya? Hidup kita ini nggak lama, nggak panjang sebenarnya. Ketika kita posisinya sebagai leader ataupun sebagai follower, ketika kita positif, maka pikiran kita itu akan open mind. Coba kalau misalnya kita bayangkan gitu ya, ada seorang leader atau misalnya saya sebagai seorang leader, ada kondisi yang tidak tepat sesuai dengan
misalnya targetnya nggak tercapai atau kondisi yang berjalan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, alih-alih mencari solusi, gitu ya, alih-alih mencari jalan keluar, tetapi malah mencari siapa ini yang salah, siapa ini yang harus disalahkan. Nah, itu bukan hal yang positif ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kondisi itu akan memperburuk kondisi tim kita, dan itu bukan integritas yang bagus. Memang pasti kondisi tidak berjalan dengan baik itu pasti ada yang penyebabnya. Entah ada karena faktor eksternal atau faktor internal yang membuat miss gitu ya. Tetapi menurut saya secara pribadi bahwa kalau kita punya integritas yang baik, itu bukan sibuk mencari siapa yang salah atau siapa yang harus disalahkan, tetapi akan lebih baik kalau kita positif bahwa kesalahan itu harus segera diperbaiki. Itu akan membuat everybody happy dan environment secara overall itu akan menjadi lebih positif. Yang kedua, deliver success. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Sukses itu unik buat setiap orang. Tadi udah saya disclaimer bahwa kesuksesan itu tidak harus berarti posisinya tinggi ya teman-teman ya Bapak Ibu sekalian. Sukses itu buat masing-masing orang itu berbeda. Seperti apa sih uniqueness-nya gitu ya. Ada orang yang cukup happy karena memang karirnya tinggi gitu ya. Mulai dari manajemen trainee sampai akhirnya jadi masuk ke level director gitu. Itu waduh ini sukses yang aku achieve. Tapi ada sebagian orang yang bilang bahwa sukses itu kalau kita punya kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang bisa hidup tentram. Gitu ya. Atau mungkin sebagian orang bilang bahwa kesuksesan itu kalau punya hubungan relationship yang bagus dengan orang lain. Atau kalau dia sudah pada titik kedewasaan yang cukup membuat dia menjadi seorang yang tenang sehingga bisa melihat semuanya itu dengan wise gitu ya. Jadi tidak bisa digarisbawahi bahwa sukses itu sama untuk semua jenis orang. Tetapi yang paling penting adalah walaupun dia bersifat unik, ini bisa tercipta apabila poin yang pertama itu terjadi. Itu suksesnya akan benar-benar jadi sukses karena dilandasi dengan proses integritas yang bagus. Nah, berikutnya. Terus yang ketiga, faktor yang ketiga. Sebaiknya kita itu fokus pada hal-hal yang bagus atau hal-hal yang positif yang bisa kita serap. Kenapa kok cuma hal-hal yang positif atau yang bagus saja yang kita perlu serap, teman-teman? Karena yang pertama tadi yang saya sampaikan, nobody's perfect. Mau cari siapa? Yang sempurna itu cuma ada yang di atas. Kita semua itu pasti punya kekurangan. Sehingga instead of mencari kelemahannya masing-masing orang, kenapa kita tidak mencari yang positif? Gitu ya. Yang kedua, kita ini punya kapasitas otak, pikiran dan tenaga itu terbatas. Coba bayangkan kalau kita fokus untuk melihat hal-hal yang negatif atau menyerap hal-hal yang negatif, maka kapasitas dalam diri kita itu udah penuh sebagian. Sehingga untuk menyerap hal-hal baru yang positif akan tertutup. Jadi ya sudah gitu ya, daripada berpikir tentang yang negatif atau berpikir bahwa yang bersangkutan kemarin itu ngapain ya, pimpinanku kenapa ya kok begini ya, yang bersangkutan kemarin begini kenapa ya, kok timku begitu ya. Daripada itu yang kita pikirkan, itu akan menghabiskan energi gitu ya, energi secara pribadi dan juga membuat kita jadi overthinking. Maka sudah pahami bahwa kita itu punya kapasitas terbatas dan berpikir hanya yang bagus. 25 tahun waktu kami berkarya itu ketemu banyak sekali jenis orang ya. Ketemu banyak sekali jenis pimpinan, ketemu banyak sekali jenis anak buah. Masing-masing pasti punya kekuatan dan pasti masing-masing punya kelemahan. Kalau mau dibikin kamus kelemahan, buat apa? Jadi sampah, nggak berguna. Tapi yang bisa diserap, yang bisa di-benchmark adalah hal-hal positif tadi, gitu ya. Itu juga yang sampai sekarang kami lakukan begitu ya, selalu ini pimpinanku ini yang positif apa ya, apa yang bisa aku ambil, apa yang bisa aku serap terus aku terapkan gitu. Kalaupun ada yang negatif ya udah aku masukin kotak aja. Sehingga sebenarnya dengan kita melakukan itu secara kontinu, ketika bertemu dengan banyak orang, ketika bertemu dengan banyak pimpinan, dan belajar itu nggak harus dari yang atas, belajar itu juga bisa dari tim, maka kita akan terkumpul gitu ya, energi positif kita itu terkumpul, dan kita akan akan membuat kita jadi lebih kaya.
Itu kenapa kok hanya hal-hal positif yang kita perlu serap. Nah, terus yang kurang bagus gimana, Bu? Gitu. Ya sudah, yang kurang bagus kan pasti ada dan kita pasti lihat, gitu ya. Sudah, pastikan itu tidak kita lakukan. Pastikan itu tidak kita lakukan dalam hidup kita. Karena kalau sampai kita lakukan berarti nggak ada bedanya kita dengan mereka, gitu ya. Yang bagus kita ambil, yang buruk dari yang bersangkutan kita simpan, kita masukin box. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian udah pasti sama lah ya, mengalami hal yang sama. Sini bentuknya hanya reminder dan memang nggak gampang gitu ya, sampai hari ini pun juga nggak mudah gitu. Tetapi tulisan ini itu terus aku bawa gitu ya, di handphone dimanapun tuh aku bawa ketika lagi posisi lagi down gitu ya, atau lagi melo atau lagi galau gitu ya. Kadang-kadang itu aku buka sebenarnya. Itu buat apa sih? Untuk menguatkan gitu teman-teman. Ya, jadi ada 3 hal ini yang menurut aku penting. Yang pertama adalah integrity. Yang kedua adalah unik ya, sukses unik untuk setiap orang. Dan yang ketiga adalah pastikan kita fokus pada hal yang positif saja. Izin, saya lanjutkan. Nah, terus bagaimana caranya gitu ya supaya kita bisa menjadi leader yang komplit gitu ya, become a complete leader. Rasanya tidak awam ya teman-teman ya, teman-teman pasti udah sering sekali melihat segitiga ini gitu ya, ada skill, ada knowledge, ada attitude. Ketiga hal ini sebenarnya akan menciptakan experience, pengalaman. Pengalaman itu akan membuat seseorang itu menjadi figur yang lengkap. Jika yang bersangkutan itu bisa menarik insight gitu ya, atau pelajaran dari semua yang terjadi. Jadi usia yang panjang, usia yang katakanlah udah lama gitu ya, atau dewasa, itu tidak menjamin seseorang itu menjadi sosok yang komplit atau sosok yang lengkap. Sampai hari ini pun saya masih terus belajar ya, gitu ya. Kenapa? Karena kalau yang bersangkutan close mind terus, apapun yang terjadi itu selalu menyalahkan orang lain atau bukan menjadi sosok yang proaktif gitu ya, tetapi selalu merasa bahwa yang terjadi di dirinya itu adalah akibat orang lain atau akibat kondisi yang lain, ya maka nggak akan terjadi nih, complete person ini nggak akan terjadi. Karena dia sama sekali tidak bisa mengambil lesson atau insight dari hal yang terjadi pada dirinya. Jadi experience itu sekali lagi akan bisa menjadi menjadikan kita sosok yang lengkap gitu ya. Kalau kita bisa belajar dari pelajaran yang kita bisa petik dari yang terjadi di keseharian kita. Nah, terus bagaimana dong, gitu ya? Kalau hanya 2 hal ini yang outstanding ya teman-teman ya. Kan ini ada skill, knowledge, sama attitude. Kalau hanya 2 hal ini, skill sama knowledge yang sangat outstanding, attitude tidak menjadi salah satu faktor yang didevelop, maka leader itu bisa menjadi seorang leader yang ditakuti, tapi tidak direspect. Bagaimana mungkin? Iya, jadi yang bersangkutan itu atau misalnya saya ini outstanding di 2 hal ini, saya lack of attitude. Maka orang itu mengerjakan perintah saya karena saya punya posisi tersebut. One day, posisi itu lepas atau berganti ke orang lain, ya sudah, mungkin malah dibawa orang tepuk tangan kali ketika saya pergi. Bisa terjadi begitu. Jadi mereka hanya melakukan tugas karena sekarang saya mempunyai posisi atau jabatan tersebut. Jadi not respected, tapi fear gitu ya. Atau really depends on their position. Tetapi kalau ini semuanya lengkap, ini semuanya outstanding ketiga hal tersebut, maka kita akan menjadi complete leader. Respect-nya itu akan long lasting. Ya, tidak hanya ketika menjabat, tetapi barangkali ketika beliaunya sudah nggak di situ, gitu ya, atau misalnya nih ada pimpinan Bapak Ibu sekalian misalnya sudah berpindah ke bagian yang lain, gitu ya, itu tim yang sebelumnya atau member organisasi yang sebelumnya itu masih mempunyai ikatan yang kuat, gitu. Jadi respect-nya lagi-lagi bukan karena posisi,
Jadi good attitude itu bisa menjadi balancing, teman-teman. Jadi supaya menjadi balancing apa? Supaya kita sebagai leader itu diingatkan. Tadi ya yang saya sampaikan di awal, walk the talk. Walk the talk itu susah loh kalau kita sudah posisinya sudah cukup tinggi, kita tuh walk the talk itu susah karena kita bikin aturan buat orang lain gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya leader itu tidak hanya deliver value itu lewat omongan, gitu ya, himbauan. Tapi yang lebih penting lagi adalah harus di-apply, diimplementasikan. Nah, kalau begitu yang terjadi, gitu ya, maka semua organisasi itu akan secara tidak sadar, tanpa diperintah, tanpa disuruh, maka anggota organisasi itu akan respect ke leader. Kalau misalnya kita gitu ya, maka semua anggota organisasi itu akan respect ke kita gitu sebagai leader. Jadi kehadiran kita tuh akan bisa dirasakan secara positif. Bahkan kalau mungkin kita sudah teman-teman berpindah bagian gitu ya, maka bagian yang lama itu tetap akan merasakan hubungan yang long lasting tadi. Kurang lebih begitu. Jadi ketiga hal ini, teman-teman ya, ketika nanti teman-teman yang masih kuliah sekarang gitu, atau yang sekarang Bapak Ibu yang sudah menjabat posisi tertentu izin gitu ya, saya sampaikan dari experience kami gitu, bahwa ternyata skill, knowledge, dan attitude itu adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan apabila kita ingin menjadi seorang complete leader. Ini kalau mau dikotakin lagi itu integritas menjadi dasarnya, gitu ya. Kita bicara attitude kan sebenarnya juga kita melakukan aturan itu kan juga karena kita punya integriti yang bagus. Kurang lebih begitu slide ini, gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini kan sekarang lagi musim nih ya, hampir 2 tahun terakhir, ya kurang lebih hampir 2 tahun ini kita ngalamin ini ya, 1 tahun lebih lah ya, 1,5 tahun lebih, masalah WFH, WFO ini sudah mulai mengemuka. Dan rasanya sih ke depan bakal bisa menjadi tren gitu ya. Karena kalau bisa dikerjakan di rumah gitu, kenapa harus bekerja di kantor gitu, misalnya begitu. Nah, terus kita gimana nih, mengkombinasikan antara leadership dan integrity di saat pandemik seperti ini? Maaf. Nah, jadi teman-teman, di situasi yang serba virtual seperti sekarang kita lakukan juga webinar, maka memang hubungan antar person itu menjadi kurang, gitu ya. Emotional bonding itu sedikit susah ketika dibandingkan ketika kita masih dulu lengkap ketemu di office. Tadi saya sampaikan ya, jumlah karyawan kami sekarang kurang lebih antara aja sekarang sekitar 24.000. Mungkin yang di head office juga jarang ketemu. Ketemunya hanya lewat email, lewat WA, lewat Teams gitu ya. Pada waktu meeting online, tapi ketemu fisik itu mungkin bisa jadi satu sama lain 2-3 bulan terakhir juga nggak kenal. Ada karyawan baru juga mungkin kenalnya juga lewat email karena tiba-tiba dia email minta sesuatu gitu ya, dia gitu aja. Terus bagaimana ini supaya integritas kita atau supaya leadership tadi tetap berjalan gitu ya. Supaya pekerjaan kita juga tetap sukses berjalan gitu ya. Yang pertama adalah ini, willingness to see from the other side or others perspective ya teman-teman. Kemauan kita untuk melihat perspektif orang lain ini memang menjadi sangat mutlak. Apalagi nanti kalau kita menduduki posisi tertentu, leader at any level. Nggak usah bicara level director, level apapun, nggak usah bicara itu. Leader at any level, gitu ya. Mau level di bawah sampai level di bawah, itu memang mesti mau melihat dari perspektif orang lain. Yang ini sangat challenging untuk dilakukan sekarang. Secara kontak pertemuan fisik itu sudah hampir tinggal 10-20%. Kalau tidak, maka orang akan jadi sangat sensitif. Kalau kita ngobrolnya hanya lewat WA, gitu ya, kebayang dong, WA itu kan tidak ada nada suara, tidak ada tone-nya. Sehingga kalau cara bacanya berbeda, itu ditangkapnya bisa berbeda.
gitu ya. Jadi akan sangat bahaya, sehingga mau tidak mau seorang pimpinan supaya bisa ngeran organisasinya dengan baik itu memang mesti mau, kenapa ya dia begitu. Itu memang mau tidak mau mesti menempatkan diri kita ke perspektifnya yang bersangkutan. Yang kedua, mesti harus bisa mengimplementasikan situational leadership. Ya, kenapa atau apa gitu ya. Situational leadership yang saya yakin lah teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sudah paham sekali bahwa kita mesti harus menjamin atau menggaranti ada perbedaan perilaku gitu ya. Supaya ini kan bicaranya goal secara overall, goal organisasi secara overall gitu ya. Ada perbedaan perilaku yang kita terapkan ke setiap anggota organisasi gitu. Antara yang sudah paham dengan yang masih setengah harus dibimbing, dengan yang sama sekali tidak perlu dibimbing. Itu pasti treatmentnya harus berbeda. Yang masih harus dibimbing pasti kita butuh kontrol yang lebih ketat. Yang setengah bisa dibimbing sudah mulai bisa dilepaskan. Yang sangat mandiri barangkali udah lepas saja sama sekali. Kita kontrolnya cuma weekly atau monthly gitu sudah cukup. Treatmentnya harus berbeda kalau bicara situational leadership. Karena kalau orang yang sudah paham, kita treat daily monitoring atau micro minutes, yang bersangkutan bukannya happy, tapi jadi nggak nyaman. Begitu dia nggak nyaman, yang bersangkutan bisa mengeluarkan action-action atau tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Yang ketiga, ini yang menurut saya itu cukup penting ya, teman-teman ya. Oke. Setiap action kita gitu ya, itu harus bertujuan untuk membantu orang lain bertumbuh. Jadi bukan untuk menonjolkan diri sendiri. Kenapa kok seorang leader harus punya persepsi tersebut untuk mencapai kesuksesannya? Ada mungkin yang berpikir begini gitu ya, somehow gitu ya, lagi kedewasaan itu kan tidak melihat dari sisi usia. Tidak selalu orang itu tua itu sama dengan dewasa, enggak. Tua itu mandatori, dewasa itu pilihan. Gitu ya. Masih ada gitu ya, mungkin pimpinan yang berpikir seperti ini. Kalau anak buahku pinter, maka dia akan jadi kompetitorku. Nah itu sayang sekali kalau sampai ada pimpinan yang berpikir seperti itu. Karena kita sebagai pimpinan menjadi sukses itu kalau tim kita itu pinter. Kalau tim kita itu bisa bertumbuh bersama-sama. Jadi mau nggak mau itu sebenarnya pada waktu kita deliver something gitu ya, para pimpinan di at any level tadi ya, pastikan bahwa teman-teman tuh punya niat yang genuine gitu ya. Niatnya apa? Yang genuine tadi, niatnya itu untuk membantu orang lain tuh jadi pinter gitu. Itu. Jadi kadang memang ini cukup sulit gitu ya, frankly speaking ini rada sulit gitu ya. Kenapa kok rada sulit? Nggak tahu ini bawaan dari lama gitu ya. Ketika saya masuk jadi kepala cabang kelas C misalnya gitu ya. Yang saya pikirkan adalah siapa ya yang bakalan bisa gantiin aku. Itu di sebulan pertama, 2 bulan pertama itu selalu udah pikiran gitu. Sehingga radar saya sebelum dulu ya waktu itu ada ilmu mentoring, ilmu apa itu belum ada. Sehingga radar saya waktu itu mau nggak mau melihat orang yang potensial. Kalau ternyata memang belum kelihatan, itu tiba-tiba keluar aja tuh keinginan untuk ngasih ilmu, ngajarin, itu keluar. Apalagi kalau misalnya kalau meetingnya misalnya dihadiri para manajer, langsung bisa des gitu selesai. Tugasnya begini selesai gitu ya. Tapi begitu meeting ada tim yang ikut itu adalah level new joiner gitu ya, atau level yang staff gitu. Itu saya jadi nggak bisa meeting des itu nggak bisa. Meetingnya harus pelan, terus sambil ngajarin gitu. Kenapa kok itu saya lakukan secara tidak sadar gitu. Karena ini loh, pengennya tuh semua yang ada di dalam tim itu pemahamannya sama, persepsinya sama gitu ya. Terus mereka bisa lari bersama-sama gitu. Kenapa? Karena kecepatan organisasi itu bergulir, itu ditentukan oleh orang yang paling lambat. Ya, teman-teman saya garis bawahi. Kecepatan organisasi berputar itu ditentukan oleh anggota yang paling lambat bergerak. Jadi menurut saya akan penting sekali gitu ya kalau leader itu supaya bisa sukses itu adalah kalau dia punya purpose.
Kalau dia punya purpose ketika dia menjalankan pekerjaannya, itu dia punya purpose untuk membuat orang lain bertumbuh dan paham seperti yang dia tahu. Jadi ini saya kasih bold kuning ya, bukan untuk nonjolin diri sendiri. Karena kalau untuk nonjolin diri sendiri itu ya berarti dia belum selesai dengan dirinya. Ya memang ada sih beberapa leader yang masih belum selesai dengan dirinya. Jadi keinginannya itu untuk expose him or herself itu kuat sekali gitu, sehingga kalaupun ada teman-teman atau tim di bawahnya itu yang perform itu tidak lain supaya membuat dia semakin terkenal. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau itu jadi purpose-nya, nanti kasihan timnya, gitu ya, kasihan timnya. Karena lagi ini kan temanya judulnya kan integrity ya, temanya having integrity. Jadi saya secara pribadi juga masih terus belajar. Jadi sebaiknya memang kalau kita sudah punya tim gitu ya, kita setiap action kita itu adalah membuat mereka bertumbuh supaya kita tuh nanti juga bisa mempunyai waktu luang. Kalau tim kita pinter kan kita jadi punya space yang kosong untuk menerima hal yang baru masuk lagi. Jangan khawatir, rezeki itu nggak akan keliru pintunya. Yang keempat, kita masih harus percaya bahwa support keberhasilan kita itu bukan karena kita kerja sendiri, tetapi murni karena support dari semua tim. Nggak ada artinya lah leader kalau nggak ada yang dipimpin, Bapak Ibu. Nggak ada artinya juga leader yang nggak punya integrity. Nanti di depan timnya semua pada manggut-manggut, di belakang kita dibahas, diomongin, itu juga nggak enak. Diomongin yang positif mah oke gitu ya, tapi kalau diomongin yang negatif ya rasanya kok kurang, bahasa anak sekarang itu kurang asik gitu katanya ya. Nah yang terakhir, dalam kondisi yang saat ini pandemi gitu ya, leadership gitu ya, bicara leadership dan integrity gitu, kita mesti memastikan bahwa setiap anggota organisasi itu punya persepsi yang sama, bahwa tanggung jawab yang kita emban sekarang ini adalah hal penting, dan untuk mengerjakannya kita tidak perlu diawasi. Saya happy sekali ya dengan tim saya yang sekarang gitu ya, dalam kondisi pandemi begini, walaupun jarang sekali ketemu gitu ya, koordinasi juga mungkin udah bagus banget kalau seminggu itu sekali ketemu dan kita secara fisik ketemu, tapi kalau enggak juga bisa 1 bulan enggak ketemu, tapi semua pekerjaan berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena persepsinya itu sudah sama, bahwa kita bekerja itu adalah untuk achieve goal, menyelesaikan tanggung jawab, diawasi atau tidak. Jadi ya quite happy lah. Nah, kalau saya boleh jelaskan teman-teman, Bapak Ibu sekalian gitu ya, ada 3 hal penting sebenarnya di sini. Yang pertama adalah kolaborasi dan koordinasi. Siapa sih yang nggak tahu gitu ya kolaborasi? Siapa sih yang nggak tahu koordinasi? Gitu. Kolaborasi udah jelas lah, semua orang di dalam anggota organisasi itu punya expertise masing-masing, dan itu mesti harus digabungkan supaya goals-nya tercapai. Koordinasi juga semua tahu, dari semua expertise tadi diintegrasikan sehingga pekerjaan bisa done. Tapi 2 hal ini, kolaborasi dan koordinasi, itu tidak akan berjalan mulus kalau komunikasinya nggak bagus, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi saya sampaikan bahwa kalau hanya 2 ini, tanpa komunikasi yang positif, tanpa komunikasi yang melihat the others perspektif, gitu ya, tidak akan lengkap. Pekerjaan atau perintah yang sama, kalau disampaikan dengan gaya yang tidak sesuai atau tidak pas, yang mungkin akibatnya adalah menyakiti atau tidak pas diterima oleh anggota organisasi yang lain, maka deliverable-nya tidak akan bisa 100%. Jadi ini juga selalu saya ingat karena saya ini orang Jawa Timur gitu ya, orang Malang yang suka ceplas-ceplos gitu ya, kadang-kadang habis ngomong sesuatu, aduh terus rada nyesel gitu rasanya itu ya, karena kalau misalnya udah keceplosan gitu ya, rada nyesel gitu ya, terus biasanya saya japri gitu, minta maaf atau something like that gitu ya. Jadi emang tidak terkecuali saya pribadi masih terus belajar, teman-teman Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi rasanya belajar ketiga hal ini mulai dari dulu masih pertama kali masuk jadi manajemen trainee sampai level director sampai sekarang juga itu kok nggak selesai-selesai gitu. Jadi emang proses belajar itu nggak ada batasan umur ternyata. Nah, terus dari kedua hal tadi dibungkus dengan komunikasi yang bagus.
itu akan membuat hasilnya itu outstanding, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, supaya kita bisa menjaga agar organisasi kita itu tetap tetap solid gitu ya. Tadi kan kita bicara integrity versus sukses gitu ya. Instead of ngutek-ngutek yang negatif atau yang masih weak gitu ya. Udah kita fokus ke kekuatan masing-masing orang. Karena kan nobody's perfect tadi. Dengan kita fokus kepada kekuatan seseorang, kita akan bisa melihat dia sebagai sosok yang bisa berkontribut. Ketimbang kita melihat sosok tersebut adalah orang yang suka minus A, minus B, minus C, maka kekuatannya ini akan tertutupi. Kan rugi tuh energi kita untuk hal-hal yang seperti itu. Ya udah, kita mending lihat ini aja, mending lihat hal positif, sehingga fokus kita tidak teralihkan ke hal-hal yang akan menghabiskan waktu tanpa ada added value, malah nambah cepet tua gitu. Ya, jadi strengthening the strength ini adalah selain followership tadi ya, ilmu baru yang yang saya pelajari gitu, yang saya dapatkan adalah strengthening the strength. Ini membuat sebagai leader itu jadi lebih legowo gitu ya, atau jadi lebih wise untuk tidak segera mudah menilai sesosok pribadi gitu, atau menilai anak buah gitu. Kalau misalnya kita fokusnya ke weakness, maka kita yang muncul itu adalah judging, yang muncul adalah judgment. Tapi dengan kita melihat kekuatan, sebenarnya kita sedang melihat yang bersangkutan itu bisa kontribut apa. Itu dua hal yang berbeda ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi ini juga ilmu yang saya dapat dari pimpinan juga gitu ya. Dengan kita melihat negatif itu sebenarnya kita sedang menjudge orang lain. Tapi dengan kita melihat sisi positif, sebenarnya kita lagi melihat kekuatan dia apa yang bisa dipakai untuk melengkapi organisasi. Begitu. Oke. Jadi slide yang mau sampaikan di sini adalah karena tidak harus orang sukses itu setelah 25 tahun masa kerja seperti saya, nggak harus gitu ya. Kesuksesan itu tidak selalu bergantung dengan panjangnya masa kerja atau banyaknya usia orang, apalagi anak-anak milenial sekarang ya. Kalau misalnya dari sisi rupiah gitu, banyak banget tuh anak-anak yang punya startup sekarang, usaha mungkin penghasilannya bisa lebih dari kami gitu. Jadi nggak usah tergantung sama usia atau panjangnya masa kerja. Kurang lebih begitu materi yang saya sampaikan.